Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam hari ini kita kembali ketemu dalam program Kata None dalam suasana sedikit dingin karena hujan baru turun. November rain. Ini awal kita mulai musim hujan, kalau musim hujan. Sekarang iklim unpredictable. Kita nggak bisa, kadang-kadang panas, kadang-kadang tiba-tiba hujan keras. Tetapi yang paling penting kita harus menjaga suasana kesehatan kita untuk kita lebih prima, lebih kuat, dan lebih sehat lagi. Program Kata None yang ke-108 episode ini, kali ini kita akan bicara soal sumber daya alam kita yang pada akhirnya kita bisa jadikan sebagai komoditi dan produk yang bisa kita perjualbelikan. Tetapi yang paling penting hari ini semua sehat, semua harus beraktivitas dengan normal tetapi tidak melupakan standar-standar kesehatan yang kita sudah alami selama 1 tahun lebih. Nah, dengan pembelajaran itu tentu banyak hal yang kita bisa petik. Salah satunya kita harus makan buah setiap hari. Nah, buah bagian dari protokol kesehatan kita di luar kita berinteraksi. Jadi self reminder kita bahwa kalau mau sehat ya salah satu yang harus tercukupi adalah buah. Nah, untuk itu kehadiran UMKM buah, kehadiran retail buah sangat penting. Nah, harusnya kita alokasikan nih, kalau saya harus ada buah di setiap wilayah itu sekian persen. Itu harus diatur oleh negara supaya menjaga kesehatannya, jangan apotik terus gitu. Peran buah sangat penting, ya. Jadi kali ini kita akan ngobrol sama yang punya Ancu Fruits, ya. Dan ini bisa Anda pesan di mana saja, mau dari mana saja, sisa telepon, bisa sambil ngomong kita ini Anda telepon. Ini segar-segar buahnya dan kita akan ngobrol dengan Pak Haslan yang punya nih, yang tinggal di Jalan Nuri. Ya. Nuri Lorong 303. Wih. Ih, pasal judi nih kau. 303. Gitu. Gimana kabar Pak Haslan? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik ya. Sama-sama baiklah. Harus menjaga kesehatan. Kesehatan, alhamdulillah. Gimana nih ceritanya? Kenapa memilih buah sebagai produk? Awalnya memang dari tahun lalu, awal-awal pandemi, saya berpikir orang tuh lagi banyak-banyaknya butuh buah, tanpa harus ketemu. Saya berpikir tanpa harus ketemu, saya bisa distribusi buah ke orang-orang yang membutuhkan. Apalagi di masa awal-awal pandemi, memang semuanya sempat panik, Pak ya. Di tahun lalu tuh semuanya takut keluar rumah, butuh asupan gizi. Zaman PSBB ya? Iya benar Pak. Saya berpikir bahwa saya harus berperan di sini. Di sini saya harus memanfaatkan keadaan bahwa tidak hanya untuk orang Makassar saja, orang luar pun bisa memesan buah dan melalui saya, dan saya akan mendistribusikan ke sahabat atau saudara atau rekan yang lagi terkena pandemi seperti itu Pak. Jadi saya menjual buah online segar ini dengan jargon bahwa memang saya punya buah saya segar dan higienis dengan kemasan yang betul-betul terjaga, tidak tersentuh oleh ojek online atau kurir. Si pemesan bisa percaya di Ancu Fruit bahwa buah yang dikirim ke saudara atau kerabat itu akan segar sampai di tujuan, seperti itu Pak. Ya, Jadi itu latar belakangnya ya. Benar. Jadi awalnya memang karena saya pribadi memang sepertinya harus butuh buah daripada vitamin yang
seperti yang Bapak bilang tadi, yang apotek-apotek itu sepertinya buah lebih bermanfaat daripada obat-obat dan segala macam, karena buah vitaminnya langsung, saya pikir seperti itu, Pak. Langsung ya, langsung Iya, dan benar. tidak menimbulkan efek yang terlalu negatif terhadap organ-organ lain ya. Benar, Pak. Lagian buah juga bisa dikonsumsi semua kalangan, baik itu anak-anak, dewasa, orang tua, seperti itu, Pak. Tapi ngomong-ngomong, kenapa Ancu terus yang punya namanya Haslan? Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya kayaknya. Oke, berangkat dari konten kreator, Pak. Saya salah satu konten kreator ada di Makassar. Saya punya YouTube juga. Di situ saya sitkom, situasi komedi. Saya berperan sebagai Ancu, dan orang-orang teman-teman online saya kenal saya bukan Haslan. Oh, Gitu. Jadi kenal saya Ancu. Ancu. Iya, benar. Nama kerennya Ancu nih. Nama Komersilnya ya. nama ya Nama komersil. nama online-nya, Pak. Oh, nama online. Bener. Jadi Makanya memilih Ancu gitu. Iya, Karena mungkin lebih jualannya lebih kena ya. iya, Lebih- awalnya Karena bukan Haslan nih. bukan, karena Ancu itu awalnya kenapa saya pikir nama Ancu, karena dulu itu sempat tren namanya Andalan Cu. Andalan Cu. Jadi saya singkat jadi Ancu. Jadi Iya. saya kumpul teman-teman entertain Makassar, saya buat konten kreator, saya buat sitkom, alhamdulillah sekarang berjalan, dan semua orang-orang yang ada di sosial media saya kenal saya Ancu. Ancu. Begitu ya. Makanya produknya labelnya Ancu nih. Iya, Karena benar, lebih marketable ya. Marketable. Nah, dari, Benar. berarti marah dong Haslannya. Oh tidak, Pak, kan Haslan Ancu juga, Pak. Gitu ya. Iya, Pak, benar. Terus dari mana nih ngambil produknya? Apakah punya kebun sendiri atau apa atau Oh, gimana? tidak. Pertama memang Sumbernya nih dari mana? Oh iya, berarti Suppliernya. suppliernya pertama awalnya dari media. Ada teman media yang memang bisnis buah. Dia ngambilnya di Kudang. Jadi saya join sama dia, Media Makassar. Jadi selama ini memang saya suplai buah dari dia. Karena memang dia punya kendaraan yang ke gudang di Kima. Gitu. Jadi saya ngambil buah dari dia. Gitu. Jadi Samping saya bekerja, saya juga WFH. Bisa jalan WFH-nya, bisa jalan jual buahnya. Anda punya diferensialisasi dengan produk lain bahwa Anda online ya? Iya, Pak. Gitu. Gimana? Tantangannya jualan online itu gimana? Kalau dibilang tantangan, online itu dengan maraknya penipuan online. Ya. Kadang juga orang berpikiran bahwa buah yang saya pasarkan ini tidak sama dengan ada yang saya foto. Gitu. Beda 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 sama yang dilihat, foto. beda yang Iya, datang gitu. Makanya tantangannya itu mungkin saya harus setiap hari update bahwa memang ini buah yang saya jual hari ini adalah buah yang baru masuk. Karena seperti kan buah kan berubah-ubah, Pak. Tidak berubah, dia bentuknya sama aja. Entah itu foto yang tahun lalu saya posting, mungkin orang bisa percaya bahwa ini adalah buah segar. Tapi dari situ saya berpikir bahwa tantangannya adalah memang banyak orang yang berpikir bahwa bertanya, gimana buahnya, segar enggak? Fotonya asli tidak? Gitu, seperti itu, Pak. Jadi Terus quality controlnya mengatakan itu segar gimana? ya setelah dibeli mungkin saya tidak putus ke situ, Pak, sama pembelinya. Saya biasanya cari info bahwa bagaimana buahnya, ada yang rusak, ada yang tidak layak makan. Kalau tidak layak makan boleh diinfokan kepada saya dan saya kembalikan. Jadi ada komunikasi ya antara Benar, Pak, tidak Pak Ancu ini dengan konsumennya ya. konsumen, benar, Pak. Tidak putus dibeli satu kali. Mungkin minggu depan saya akan tanya lagi bagaimana buahnya, sudah masih ada gitu. Semenjak Anda jualan bagaimana prospeknya? Alhamdulillah semenjak jualan bisa, kalau dibilang sangat mencukupi untuk keluarga, Pak. Prospeknya bagus, sehari bisa ngabisin biasa 3 dos. 3 dos ya? 3 dos besar. Sehari itu ya? Alhamdulillah, Pak. Sehari saja bisa memberikan lahan pekerjaan kepada teman-teman yang mau menjadi kurir. Seperti itu, Pak. Ada satu orang teman yang tidak bekerja, saya bisa memanfaatkannya untuk menjadi kurir di Ancu Fruit. Sehari bisa mengantar 15 sampai 20 paket. Wah, luar biasa itu ya. Alhamdulillah, Pak. Memang masyarakat butuh ya buah? Eh, Atau pura-pura butuh?
Kalau pura kalau pura-pura butuh memang buah memang dari dulu Pak ya. Iya. Semua orang siapa yang Iya. tidak suka Tapi buah. kan dulu buah gampang kita akses. Sekarang harus kita beli apa? Dulu kan pisang biar di depan rumah ada. Benar Pak. Apalagi sekarang pandemi Pak, semuanya dibatasi. Iya. Maka dari itu saya mencoba untuk memfasilitasi teman-teman yang ada di sosial media saya untuk mengkonsumsi buah tanpa harus Karena Anda pindah market nih, Anda pindahkan market buah di toko buah dan pasar ke online. Itu gimana tantangannya? Luar biasa itu. Kalau tantangan sebenarnya Pak, kembali lagi saya berangkat dari orang yang aktif di sosial media. Kalaupun tantangan mungkin tidak terlalu berat Pak, karena memang sebelum jual buah memang saya aktif menyapa teman-teman yang ada di sosial media, di WhatsApp, Facebook dan segala macam. Iya, tapi kan teman Anda belum tentu penikmat buah. Dia penikmat konten gitu. Tidak, maka dari itu Pak, tidak semua. Tidak 100% atau ya tidak 50% dari teman-teman yang ada di sosial media saya yang konsumsi buah. Tapi itu Anda manfaatkan sebagai jaring ya, jaring informasi. Benar Pak. Tapi juga ada beberapa juga bahwa saya harus membangun brand saya, bahwa melihat status teman-teman saya yang sakit lagi terkena pandemi, di situ saya berperan bahwa kamu harus buah. Saya kasih mereka buah, saya kirim mereka buah. Seperti itu. Jadi tidak Sayang kita baru kenal ya. Andainya kita kenal dari dulu waktu saya isolasi, aku boleh. Semoga tidak lagi Pak ya. Enggak, insya Allah enggak. Begitu, Pak. Tapi gimana? Itu yang saya memilah ya, pasar dari pasar konvensional ke online itu kan butuh proses. Saya rasa bukan berarti saya Strateginya gimana maksud saya? Oh, Supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar atau menginspirir. kalau strategi Pak, menurut saya bahwa yang namanya rezeki semua sudah ada yang atur, maupun kita konvensional. Rezeki tak tertukar ya? Rezeki bukan putri Pak yang tertukar. Itu bagi yang dapat untungnya. Benar. Jadi ibu-ibu yang tidak bermain sosial media mungkin bukan pasar saya. Ya. Bapak yang tidak bermain sosial media mungkin pasar saya. Ataupun orang bermain sosial media tapi rumahnya di samping pasar, berarti bukan market saya. Seperti itu. Jadi tantangannya adalah memang saya harus memberikan kepercayaan kepada pelanggan bahwa buah yang saya jual ini tidak kalah segar sama yang konvensional, yang langsung di pasar seperti itu. Tapi 20 paket per hari itu besar loh Pak. Alhamdulillah Pak, berarti memang kebutuhan buah di Makassar ini, saya bagian kecil dari penjual buah yang ada di Makassar, dan bisa menjual 20 paket itu sudah, saya pikir itu pesta kecil makan besar loh Pak. Pesta kecil makan besar, boleh dibilang seperti itu Begitu Pak. Ya. Tapi kembali ke usaha Pak. Ya. Karena Anda konsisten, apalagi supplier Anda jelas ya. Benar. Jadi rantai pasokan itu tetap berjalan. Benar. Terus Anda memanage ini berapa orang? Sendiri ya? Siapa orang yang paling Anda rasa paling punya kontribusi terbesar di dalam memanage? Bukan kebetulan sih, saya bilang alhamdulillah saya punya istri Pak di rumah yang tidak bekerja, cuma mengurus suami. Saya punya keluarga di rumah, ada ipar, dan ada beberapa teman yang memang saya bentuk untuk tetap aktif di Jumat Berkah Pak, seperti itu. Jadi ada beberapa teman-teman saya. Ada sosialnya juga ya? Benar Pak. Jadi ini saya memang bawa ini Pak. Jadi ini setiap Jumat saya mencari donatur yang mau membeli paket Jumat Berkah ini. Jadi setiap Jumat itu kami bagi-bagikan. Jadi isinya ada 4 macam buah. Jadi buat donatur yang ingin menyumbang 1 atau 2 atau 3 bisa beli paket buah di Anjuk Fruit. Jadi nanti kami distribusikan kepada orang-orang, karena kan Pak, tiap Jumat saya pikir sudah terlalu banyak orang yang berbagi nasi. Ya. Ada beberapa kejadian saya sempat berbagi nasi tiap Jumat. Memang seperti, mohon maaf, yang tukang beca. Jadi di beca itu sudah ada 4 tumpuk nasi. Saya berpikir bagaimana makanan penutupnya ini. Jadi saya berpikir, mungkin ini Anjuk Fruit sangat pas untuk jadi makan penutup. Jadi kalau orang mau donasi di Jumat Berkah, Benar. bisa pesan di Anda ya? Nah, jadi satu paket itu 20.000 Pak. 20.000 sudah dapat masker, 1 masker. Jadi ada 4 macam buah. 4 macam buah, 1 masker 1 ya? masker. Untuk itu Didonasikan. Donasikan. Keliling Makassar. Sekota Makassar. Jadi kami bagi Pak, minggu ini kami di area, contoh area veteran,
minggu depan area Veterani, minggu depan area Goa, seperti itu Pak. Jadi kami bertahap. Itu ada pasar sendirinya? Alhamdulillah sampai sekarang banyak teman-teman yang ada di sosial media yang betul-betul memang orangnya memang sosial Pak. Jadi Anda buat program itu atau menawarkan ke pasar? Saya awalnya sih buat tim Pak. Alhamdulillah di pertama bisa laku sampai 100 paket. Wow. 100 paket ke sini dan besok Jumat alhamdulillah sudah dapat 65. 65 paket dari teman-teman. Jadi ada beberapa teman-teman yang bilang cukup dibagikan saja, jangan usah di-tag. Ya, saya sepakat tuh. Jangan di-tag, cukup. Karena kadang-kadang ada juga orang ya mungkin ya itu strategi masing-masing, tidak salah atau tidak benar ya. Ada yang membagi tapi lebih banyak men-tag-nya daripada membaginya. Benar. Ya. Tapi di sini di masa-masa pandemi ini Pak, menurut saya bahwa berpikiran bahwa kita tidak berpikiran bahwa ria, istilahnya ria sebenarnya, kita tidak boleh ria. Kalau saya pikir sih bukan lebih ke rianya sih Pak, lebih ke menjadikan orang-orang inspirasi, menjadi inspirasi buat orang-orang bahwa di luar sana masih banyak orang yang butuh, gitu. Apalagi sekarang sosial media kalau bisa menjuarai dunia kalau bisa. Jadi menurut Anda men-tag itu membangun solidaritas bersama ya? Kalau saya nge-share itu Pak biasanya dengan tujuan bahwa orang-orang bisa melihat bahwa kenapa mereka bisa, saya tidak. Kenapa mereka bisa, saya tidak. saya tidak. Hanya dengan Rp20.000 saya sudah bisa membahagiakan orang, seperti itu Pak. Gitu. Tetapi bagi Anda itu promosi kan? Di sisi lain memang ada promosi Pak. Tapi kalau mau dibilang besarnya itu lebih ke sosial. Ada promosi sedikit pasti lah. Terus margin profitnya gimana? Ada Pak sebagian, tapi tidak sebesar hari biasa. Di sisi lain juga saya juga beramal, saya juga menjadi penyambung tangan dari orang-orang. Tidak hanya Makassar Pak, ada Bandung, ada Jakarta. Gitu. Jadi teman-teman saya dari seluruh Indonesia bisa. Yang Jakarta itu mesan untuk dibagi di Makassar. Oh, gitu. Sama dengan parcel-parcel buah seperti ini Pak. Ini ya, untuk kirimin orang tua di Makassar, tolong ya dibuatkan seperti ini. Jadi saya berpikir bahwa memang disitulah keuntungan online daripada pasar. Bisa lebih cepat ya. Cepat, benar. Oke, kita coba baca postingan teman-teman yang menonton ini dari Budi Food, sangat menginspirasi. Terus dari Abdiwan Muhammad, bagaimana menjaga stok agar permintaan pembeli selalu tercover? Apakah membuat stok banyak dengan cold storage besar atau kecepatan distribusi dari supplier besar harus terjaga? Wah, kayak dosen nih. Iya, silahkan jawab. Jadi untuk ngestok storage-nya itu Pak, saya pakai showcase. Jadi belinya tidak banyak sih sebenarnya, belinya satu dos. Kalaupun ada yang tinggal bisa dijual untuk besok, tapi kalau sudah 2 hari mungkin saya akan sell. Gitu ya. Harganya saya turunkan. Jadi selalu showcase saya selalu dalam keadaan kosong seperti itu. Selalu ada putarannya ya. Kosong isi, kosong isi. Jadi kalaupun memang tidak habis buahnya, harganya pasti akan saya turunkan. Gitu kalau tidak habis. Tidak habis. Karena juga sudah tingkat kefreshannya berkurang ya. Kurniawan Dinata, Ancu Fruits andalanku. Segar, murah, dan berkualitas. Kurniawan Dinata, segar, murah, dan berkualitas. Abdiwan Muhammad, keren bajunya Ancu. Koleksi dada gaya kah? Kayaknya Kak Diwan ini update sekali dia. Apa maksudnya itu koleksi dada gaya kah? Oh, dada gaya ini desainer Makassar Pak, yang di Jakarta. Kenapa? Apa ceritanya? Kenapa? Apa hubungannya nih buah dengan baju Anda sekarang? Di samping saya penjual buah Pak, saya traveling. Saya orang yang cinta budaya. Jadi mungkin bisa dilihat di Instagram saya itu keliling-keliling, bukan berarti keliling-keliling mahal, keliling-keliling murah, tapi cukup saya fotografer juga. Saya suka alam, saya suka budaya. Jadi Dada Gaya ini salah satu desainer asal Makassar yang sudah nasional sekarang di Jakarta, sering dipakai di TV-TV nasional, dan dia memang mengangkat etnik-etnik. Jadi
Anda memakainya ya. Setiap kesempatan saya mungkin sebisa mungkin saya memakai koleksi dari beliau. Oh, luar biasa. Ini yang saya suka nih, yang kayak begini. Vin Kamasi, Assalamualaikum Pak None, Narsum, semoga sehat dan Terima sukses kasih. selalu. Semoga sehat juga untuk Ibu Vin Kamasi. Dan ini banyak sekali yang menginspirasi ya. Kalau saya dengar cerita Anda hari ini, banyak latar belakang yang menginspirasi Anda hadir sebagai pengusaha ya. Alhamdulillah Pak. Dari segi sosial, segi teologis, jadi budaya dan Marketing juga, marketing. Desain edit dan segala macam. Oh gitu ya. Itu Anda meng-manage itu akhirnya fokusnya kemana? Alhamdulillah Pak. Sistemnya saya tabungan, sistem tabung. Jadi untuk postingan hari ini saya bisa edit-edit, edit-edit untuk besok, edit-edit untuk besok. Jadi aman lah Pak. Alhamdulillah. Karena memang sistemnya sudah jalan setahun, jadi sudah tahu. Lagian pembayarannya bisa sistem transfer. Jadi Anda sudah membagi fasenya ya? Benar. Jadi istri saya tukang bagian bungkus, bagian kemasan, saya bagian pemasaran, ipar saya bagian pengantaran, tolol seperti itu Pak. Jadi untuk memanage Anjuk Fruit ini alhamdulillah sudah jalan Pak. Oke. Kalau mohon maaf nih Pak Anjuk, Iya. modalnya bisa digambarkan nggak nih? Dan bagaimana caranya Anda mendapatkannya? Kalau modal sebenarnya Pak, memang maksudnya bagaimana mendapatkannya? Ya, sumber awalnya gimana tuh? Oh, sumber awalnya Apakah memang- dari Ya, jadi pinjaman atau apa? kredit. Kredit? Kalau pinjaman sebenarnya alhamdulillah tidak Pak. Karena memang dari awal memang saya sudah siapkan untuk buka usaha, jadi tabungan. Tabungan. Jadi simpan untuk beberapa bulan, sisihkan sedikit untuk memulai usaha seperti itu Pak. Ini Anda pakai modal sendiri ya? Iya, alhamdulillah Pak. Jadi tidak terlalu besar modalnya Pak. Mungkin dilihat Bapak lihat 20 paket itu besar tidak? Tidak ya? Tidak. Itu yang penting perputarannya dulu bisa jalan. Yang penting orang kebutuhan buahnya orang juga bisa terpenuhi juga. Iya. Kenapa tidak? Itu tabungan siapa? Tabungan Anda atau tabungan Bukan saya istri? Pak. Itu jadi saya sama istri itu punya perhitungan tersendiri masalah keuangan. Jadi tidak tercampur. Jadi untuk uang buah mungkin di laci ini untuk belanja laci. Oh, lain-lain ya? Itu Pak. Jadi pintar-pintarnya kita pintar-pintarnya kita membagi. Pintar-pintarnya kita memanage keuangan seperti itu. Peran istri sangat besar. Kalau dibilang besar ya besar banget Pak, karena penyemangat juga. Ada anak juga. Sekarang lagi hamil juga. Jadi kalau dibilang penyemangat dalam artian bahwa tanpa kita berusaha anak saya pasti akan susah. Ada susu dan popok yang harus dibeli. Jadi kalau dibilang itu penyemangat buat saya, bukan tekanan. Saya jadikan semuanya penyemangat bahwa memang dengan berleha-leha tidur-tiduran di rumah tidak Dia cukup bagian buat apa nih di buah istri Anda? packaging Pak. Packaging ya? Iya, jadi dia mengemas. Kebetulan istri saya bisa dibilang orangnya telaten bersih, jadi tidak kesusu-kesusu, jadi dia bisa mengatur buahnya Pak. Seperti itu. Berarti istri Anda juga tahu SOP-nya ya? Benar, dari walaupun saya di luar Pak, berkegiatan di luar, walaupun ada yang pesan, saya langsung kirim ke grup. Jadi saya kalau sudah oke, buahnya sudah oke, saya telepon kurir, kurir antar, pembayarannya nanti melalui saya. Bisa juga cash, kalau cash langsung kurir, nanti kurir simpan ke laci saya, aman kok Pak. Pokoknya sudah jalan. Sudah mekanismenya udah jalan terus aja. Alhamdulillah, Anda Pak. sisa mengknop apa yang berputar itu ya. Dan memilih-milih buah yang rusak. Jadi tidak selamanya buahnya segar Pak. Ada yang rusak paling akan pisah. Oh gitu ya. Ada rejekan ya. Ada reject biasanya Pak. Biasanya kan buah tidak dibuat oleh manusia Pak. Buah memang dari alam. Jadi kalaupun ada buah yang sedikit agak rusak, apakah ada titik busuk, paling akan pisah. Ya. The New Explorer, sukses selalu UMKM, penopang ekonomi keluarga dan bangsa.
Kata None hadir untuk membantu meningkatkan penjualannya. Oke, kita bangun sama-sama. Ya, tumbuh bersama aja lah. Budi Food, selain jual buah, apakah jual makanan juga Om Ancu? Tidak. Tidak. Saya cuman bantu distribusi Jumat Berkah. Teman-teman UMKM yang lain, kadang mungkin kalau stok buah saya terbatas dan memang ada lebih sedekah, saya bisa mengalihkan ke teman-teman yang jual makanan. Gitu ya. Jadi saya kerjasama Pak. Jadi mungkin Kan biasa ada juga catering tuh butuh buah. Apa bisa pesan di Anda juga tuh? benar Pak, ada beberapa catering, ada biasanya seminar, Ya, paket-paket untuk rektor ditaruh di meja, IO, biasanya pesannya begitu Pak. gitu ya. Biasa juga hotel-hotel gimana? Kalau hotel belum, Belum ya. belum. Tapi Semoga dengan kata None ini saya bisa merambah masuk ke hotel. ya, insya Allah ya. Amin, Yang berikut, apa nggak ada pikirannya Pak Ancunya? Kan ini buah segar nih. Ya Pak. Buah yang diproses nggak kepikiran untuk Sempat berpikiran Pak untuk jual kerupuk apel yang kayak dari Malang seperti itu. Cuman saya pikir masih belum berani karena tagline saya memang buah segar. buah segar ya. Anda fokus dulu di Fokus di situ. buah segarnya dulu Pak. Kalaupun mungkin ada besok, insya Allah besok ada tempat yang besar, storage bagus di pinggir jalan, mungkin saya akan coba masuk ke buah kering, buah yang gorengan buah itu seperti itu Pak. Mungkin dia bisa jual bibit buah. Jadi orang tanam di rumahnya. Iya. Kan ada orang lagi seneng-senengnya nih Menanam. gara-gara dulu kita pernah dipenjara oleh PSBB di rumah kan? Benar. Yang tadinya tanaman akhirnya jadi taman. Ya, betul. Ya, benar. Oke, Muhammad Kadri Ancu Fruits Ji gitu. Nadi Burhan, mantap Pak Ancu. Terima kasih. Sukses terus usahanya. Amin. Anda lihat ke depan prospek nggak kita jual buah online nih? Maksudnya bisa bertahan nggak? Selama orang masih mengkonsumsi buah, di situ ada opportunity buat saya Pak. Iya, tapi kan Anda tidak sendiri kan? Benar. Ada kompetitor Anda. Gimana? Harus apa diferensialisasi yang Anda buat? Yang namanya market Pak tidak selamanya mulus. Yang namanya kompetitor tidak selamanya tidur. Paling dia akan mencoba sesuatu yang baru. Tapi kembali lagi Pak, yang menurut saya yang harus bersaing adalah bagaimana pelayanan kita. Karena yang namanya buah di tempat saya, di tempat orang lain juga pasti sama. Ya. Nah, kalau sama begitu, apa yang membedakan dari produk Anda? Kalau saya bilang, ya ini karena pertama saya membangun jejaring sosial sama teman-teman. Pertama akrab, kedua memang pelayanan yang saya kasih, ketiga memang bahwa memang terpercaya. Satu mungkin tidak kalau dibilang tidak bohong-bohong lah Pak. Saya menjual memang harus timbangannya harus pas. Kalaupun lebih mungkin iya, kalau kurang saya paling anti seperti itu Pak. Biarpun kurang sedikit, yang namanya hak orang jangan. Iya. Berarti pemirsa, Pak Ancu ini membangun kepercayaan di produknya. Yang kedua, beliau membangun connectivity di antara semua aktivitasnya untuk menjadi ruang dan peluang bagi produknya. Dan kebetulan fokusnya adalah online. Jadi di mana saja, kapan saja kita sisa telepon datang sendiri daripada kita keluar. Dan kalau keluar juga kita bisa ketemu di mana lah. Tidak perlu di satu tempat yang ya bisa saja kita belum tahu higienitasnya dan sebagainya. Benar. Terus Pak Ancu, kalau orang mau pesan di mana nih? Kalau pesan cukup DM Instagram pribadi saya, ada juga DM-nya Ancu Fruit Pak, ada juga Instagramnya Ancu Fruit. Biasa juga saya nge-share-nya di WhatsApp, bisa di Facebook seperti itu Pak. Jadi ini setiap pembelian sudah ada alamatnya saya taruh di sini. Pemirsa kalau mau pesan ada di running text kita atau boleh langsung juga ke rumahnya
Boleh, atau Pak. pesan di telepon, di HP dan WA, kemudian di IG dan bermacam kanal media sosial yang dimiliki oleh Ancu Fruits. Jadi kelebihannya ini adalah Anda bisa jamin keterpercayaan dari produk dari Ancu ini dan higienitasnya. Benar, Ini, Pak. karena dibangun dari SOP yang sudah mereka buat. Secara jujur tadi dia mengatakan bahwa dia mereject apa yang sudah tidak sesuai lagi dikonsumsi ya. Benar, Pak. Itu. Terus terakhir nih Pak Anco, apa nih harapan Anda terhadap market kita di Makassar, khususnya di sektor buah-buahan nih? Kalau harapan saya memang pertama saya berharap orang lebih banyak mengkonsumsi buah. Orang banyak biar kalau boleh dipikir memang buah menurut saya adalah suatu sudah diatur memang di pola makan manusia. Iya. Di 4 sehat 5 sempurna di situ ada buah. Jadi mungkin kesadaran masyarakat bahwa mengkonsumsi buah itu sangat membantu. Bukan berarti saya penjual buah, Pak ya. Iya. Jadi ada banyak penjual buah di pinggir jalan, mungkin bisa lah kita konsumsi setiap hari. Gitu ya. Gitu. Bisa dikonsumsi setiap hari. Setiap hari. Oke. Bisa juga pengganti makan malam, Pak. Oh iya, Benar. kayak saya nih. Iya, benar. Nggak, sekarang sudah tidak makan malam tapi lebih banyak Lebih ke banyak buah. Yang terus seratnya juga lebih Benar. terjaga ya. Dan juga ini, Pak, saya kan menawarkan pastel, Pak. Tidak bedanya dengan tempat lain bahwa memang parselnya udah ditentukan buahnya ini, buahnya ini, buahnya. Kalau di saya memang tergantung Kita custom ya, sesuai pesanan. sesuai pesanan. Jadi mungkin keluarganya atau temannya yang lagi sakit tidak suka apel, bisa. Gitu. Jadi mungkin saya akan kenakan tarif itu aja, Pak, tarif packaging keranjang, itu wrapping dan kartu ucapan tambahan. Oke, terima kasih ya Pak Ancu mau Terima hadir kasih, di Kata None. Semoga sukses selalu. Terima kasih, Pak, sehat-sehat dan juga buat Bapak. prospek terus Amin. menjaga ekonomi kita dan sehatnya masyarakat Amin. kita. Oke pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sehat selalu dan jangan lupa jaga stamina, salah satunya makan buah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.